Hai, ketemu lagi kita sob. Kemarin kita udah bahas wagon ala-ala sob. Sekarang kita bahas wagon yang beneran, walaupun tahun lama ya. Sebenarnya, wagon itu rame banget di tahun 90-an di Indonesia. Tapi sayang sob, waktu itu Ani belum lahir. Canda sob. Waktu itu, belum musim yang namanya MPV di Indonesia. Belum ada Kijang, belum ada Avanza, yang rame kayak sekarang. Udah tiap kedip aja, ente pasti bakal lihat mobil itu lewat, ya nggak? Nah, tapi makin di sini, mobil wagon semakin nggak populer, sob. Karena orang-orang, apalagi di daerah Jawa, kalau mau beli mobil pasti mikirin tetangga. Kalau mobil kecil, ntar dikira tetangganya nggak boleh menumpang. Dan akhirnya mereka pada beli MPV, yang bisa menampung banyak orang. Daripada mereka beli wagon yang bisa menampung banyak barang. Padahal, dulunya di Indonesia bahkan di dunia, orang-orang suka beli mobil dengan bagasi lebih gede, dan belilah wagon. Terlebih lagi, mobil ini kalau di luar negeri dibuat sebagai grade tertinggi dari setiap serinya, sob. Jadinya harganya nggak mahal. Nah, tapi untuk tahun-tahun lama, harganya masih masuk kok di kantong. Bang Igo beli gula batu. Let's go, kita bedah satu-satu. Berangkat. Pertama, ada Kia Rio LS Wagon tahun 2001. Mobil ini pertama kali masuk di Indonesia tahun 2001, barengan dengan model sedannya, tapi populasinya nggak begitu banyak, karena mobil wagon tidak terlalu disukai di Indonesia. Dan juga, karena harganya waktu itu agak mahal sob. Tapi lucunya, mobil ini di Indonesia didaftarin sebagai hatchback, bukan sebagai wagon. Hatchback segede gini ya, ada-ada aja. Ngomongin fitur, sudah dilengkapi dengan rem ABS dan EBD, power window, electric mirror, head unit double din, AC dengan pengatur lengkap plus heater, dan sudah ada wiper di belakang. Lumayan kan? Kita ke mesin sob. Mobil ini bawa mesin 1498cc 4 silinder 16 katup DOHC injeksi dengan tenaga maksimal bisa mencapai 150 horsepower dan torsinya 147 Nm. Untuk transmisi ada manual 5 speed dan matic 4 speed. Kelebihannya, mesinnya bandel, fitur keselamatannya lengkap, suspensinya empuk, suhu AC-nya dingin, dan bagasinya sudah pasti cukup luas. Tapi kekurangannya, bahan interiornya terkesan murahan. Handlingnya limbung, legroomnya agak sempit, dan spare part-nya nggak banyak. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Ngomongin harga di tahun 2020 ini ada di sekitar 40 jutaan, dan pajaknya lumayan murah sob, cuma 800 ribuan. Lanjut ke wagon nomor 2. Ada Chevrolet Estate tipe LS tahun 2006. Chevrolet Estate pertama kali lahir di Indonesia adalah tahun 2006 sob. Dia lahir barengan Chevrolet Optra yang menjadi basisnya waktu itu. Tapi di Indonesia, mobil ini kalah saingan sob. Akhirnya, pelan-pelan udah hilang aja dari pasaran. Dan penjualannya berakhir di tahun 2009. Cuma 3 tahun sob. Kita ke fiturnya sob, sudah dilengkapi dengan rem ABS dan EBD, power window, electric mirror, dan electric track, SRS airbag, tilt steering, AC dengan heater, vanity mirror kiri kanan, dan pengaturan di kursi driver cukup lengkap. Dan juga sudah ada card holder dan sensor parkir. Mobil ini bawa mesin berkode E-TEX2 1598cc 4 silinder 16 katup DOHC VGIS dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 110 horsepower dan torsinya 150 Nm. Untuk transmisi ada manual 5 speed dan matic 4 speed. Kelebihannya, mesinnya bandel sob kayak NXTM. Suspensinya empuk dan nyaman, fiturnya tergolong lengkap, kabinnya lumayan kedap, tapi kekurangannya, mobil ini underpower sob di putaran bawah, spare part-nya mahal dan terbatas, dan unitnya sendiri tergolong langka. Kalau ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km. Untuk harga, Chevrolet Estate tipe LS tahun 2006 di tahun 2020 ini ada di sekitar 50 jutaan, dan pajaknya 1,6 jutaan. Lanjut kita ke Jepang, ada Mazda Vantrend tahun 95. Mazda Vantrend merupakan wadon lokal sob. Wadon lagi. Ulang. Mazda Vantrend merupakan wagon lokal sob. Kelahiran tahun 93 dan beredar sampai 98. Mobil ini laris manis di pasaran mobil bekas. Bisa dibilang mobil ini adalah mobil SEGC-nya di tahun 90-an. Selain murah, pastinya juga irit BBM. Untuk produksi tahun 95 ke atas, bahkan udah pakai power steering sob. Kita ke fiturnya, masih simpel sob, cuma ada power window, power steering, AC, dan central door lock, dan head unitnya pun masih menggunakan kaset.
Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin sebesar 1298 cc, 4 silinder, 8 katup SOHC karburator, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 70 horsepower, dan torsinya 107 Nm. Ya, lumayan sih. Untuk transmisi, 5 speed, dan penggerak roda belakang. Kalau ente nekat, bisa dipakai sob buat ngedrift. Kelebihannya, mobil ini bertenaga sob, perawatannya mudah, dan spare-partnya cukup murah. AC-nya sangat dingin, bagasinya luas, dan radius putarnya tergolong kecil, dan pastinya irit BBM. Tapi kekurangannya, agak bermasalah di roda kaki, dan mesinnya mudah bergetar jika dipacu di atas kecepatan 80 km. Legroomnya cukup sempit di baris kedua, tapi tenang, mobil ini sangat mudah dimodifikasi kok. Apalagi sekarang makin banyak bengkelnya. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 13-14 km. Mazda ini untuk harga termurahnya bisa didapat dengan harga 18 jutaan sob. Untuk harga yang siap pakai, ada di sekitar 25 jutaan. Dan pajaknya murah bet, cuma 500 ribuan. Terakhir, kita ke Eropa. Biar kebagian satu-satu ya sob. Jepang, Amerika, Korea, dan sekarang Eropa. Ada Volvo 960 Estate. Kalau orang sering ngegambarin mobil zaman dulu adalah mobil kotak, mobil ini benar-benar kotak sob. Kotaknya kotak malahan. Karena mobil ini memang desainnya ciri khas Volvo tahun 90-an dan sangat kental aroma wagonnya. Zaman dulu, mobil ini sebenarnya populer sob di Indonesia sebagai mobil operasional di masa Orde Baru. Tapi yang populer adalah jenis sedannya. Kalau untuk versi wagon, sangat langka dan jarang, yang bikin mobil ini jadi kolektor item. Untuk jenis mesin yang masuk ke Indonesia ada 2 tipe sob, yaitu 3000 cc 6 silinder dan 2300 cc 4 silinder. Dua-duanya ada versi turbonya. Untuk fiturnya sendiri sudah ada power steering, power window, central door lock, dan yang bikin menarik, mobil wagonnya untuk Volvo ini nggak semahal versi-versi Eropa yang lainnya sob, seperti BMW atau Mercedes. Ngomongin harga, Volvo 960 Estate tahun 93 untuk sekarang ada sekitar 60 jutaan sob. Ya, lumayan terjangkau untuk kolektor item. Itulah tadi referensi-referensi mobil wagon yang sekiranya bisa dibeli sob. Next bakal kita bahas E36 Wagon, Grid Corolla, dan Timor Wagon. Walaupun harganya, tahu sendiri kan sob, udah gelap pokoknya di Indonesia. Suka-suka yang jual aja pokoknya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga sehat selalu, jauh-jauh dari corona, lancar rezekinya, dan semakin sukses. See you on the next video dan I'll be back. Ciao.